Warung Steak and Shake Jatiwaringin Pondok Gede juga sepi. Pernah makan di sana, rasanya B aja, nggak seenak promosinya. Haram judulnya makan di warung steak, resto hasil menipu orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Tal Walid. Di postingan saya beberapa waktu yang lalu, ketika saya memposting tentang sebuah video di mana salah satu outlet dari warung Steak and Shake itu sepi, itu memancing banyak komentar dari netizen yang kemudian melaporkan atau menyebutkan bahwa warung-warung steak yang mereka ketahui di daerah mereka, di wilayah mereka itu ada juga beberapa yang tutup gitu. Bahkan ada yang buka sebentar lalu kemudian tutup, teman-teman. Ternyata warung Steak and Shake yang digembar-gemborkan selama ini tidak kemudian semuanya berjalan mulus, teman-teman. Tapi sebelum itu, saya tertarik dengan sebuah poster dari Gatra. Ini sebenarnya sudah lumayan lama dan ini beredar di lini masa Twitter. Judulnya begini: Prahara Investasi Yusuf Mansur. Para korban investasi macet, pebisnis dan penceramah Yusuf Mansur akhirnya melapor ke pengadilan. Pihak yang dirugikan sudah mencapai ribuan. Pemerintah dianggap melakukan pembiaran. Yang saya garis bawahi adalah pemerintah dianggap melakukan pembiaran. Dari sini kami meminta kepada pemerintah untuk lebih, sebenarnya sudah berkali-kali juga kami sampaikan, agar pemerintah menaruh perhatian lebih. Karena di Indonesia, di negara kita tercinta ini memang banyak sekali muncul di berita sosial, di media sosial mengenai penipuan-penipuan investasi bodong ini, teman-teman. Dan ini yang sementara kemudian sedang kami fokus, ini adalah Yusuf Mansur gitu, yang mana kami duga kuat bahwa orang ini banyak melakukan beberapa bisnis yang kemudian itu diduga adalah bodong, teman-teman. Sebut saja ada investasi Hotel City, batu bara, Kondo Temo Yafidi, kemudian tabung tanah, umroh merdeka. Paytrend pun tidak luput dari itu. Karena kenapa, teman-teman? Sampai hari ini, coba kita lihat siapa yang kemudian berhasil dengan paytrendnya Yusuf Mansur. Padahal banyak video beredar Yusuf Mansur sesumbar mengatakan bagi-bagi uang 15 miliar per bulan. Ini kan bagian dari flexing kalau itu tidak terbukti, teman-teman. Bagaimana bisa seorang tokoh yang dikenal sebagai tokoh agama seperti Yusuf Mansur kemudian bisa tersangkut masalah seperti ini gitu, dan pemerintah terkesan acuh tak acuh gitu. Makanya kemudian kenapa saya bilang saya tertarik dengan poster yang ditampilkan oleh Gatra ini gitu. Pemerintah dianggap melakukan pembiaran gitu. Bukan hanya kasus yang menyangkut Yusuf Mansur saja, ada banyak kasus-kasus investasi bodong yang kemudian terkesan dibiarkan. Jadi kayak masyarakat itu berusaha sendiri gitu. Dan itu memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit, teman-teman. Contohnya korban investasi batubara Ibu Ilis, itu hampir 1 tahun mengikuti persidangan baru kemudian dapat putusan kemarin, yang mana alhamdulillah dimenangkan oleh penggugat, teman-teman. Bagi saya, kemenangan Ibu Ilis ini adalah contoh bahwa korban-korban yang lain, 250 orang yang lain, 248 yang lain yang belum melakukan gugatan, itu seharusnya nasibnya sama dengan Ibu Ilis. Hanya mungkin ada yang buktinya kurang atau bagaimanapun itu, tapi mereka ini posisinya sama dengan Ibu Ilis. Jadi apalagi yang kemudian membuat putusan itu berbeda, sementara pihak yang digugat itu sama, Yusuf Mansur, Adiansah, PT Adi Partner Perkasa, Darussalam, karena sama memang mereka di satu wadah yang sama gitu, investasi batu bara yang kemudian terbukti menang di Pengadilan Negeri Bogor, Ibu Ilis Rahmawati, yang kemudian mewajibkan pihak-pihak tergugat ini membayar tanggung renteng sejumlah 4 miliar 75 juta, teman-teman. Berkaca dari kasus ini, seharusnya pemerintah menaruh perhatian khusus terhadap Yusuf Mansur dan kawan-kawannya ini gitu. Melihat, karena Yusuf Mansur itu tidak hanya sekedar menggalang investasi, mengumpulkan para investor, tapi juga menggalang sedekah.
Kami selama ini hanya fokus pada investasi, teman-teman. Karena kami lihat ada korban, ada bukti-bukti yang ditampilkan. Tapi bagaimana dengan sedekah? Yang mungkin nilainya lebih banyak. Karena Yusuf Mansur berceramah dan kemudian membuat orang bersedekah itu bahkan sejak beberapa tahun yang lalu. Seperti itu, teman-teman. Dan kemana aliran sedekah itu kita tidak tahu. Digunakan untuk apa? Diarahkan kemana, difungsikan untuk apa, kita tidak ada yang tahu, teman-teman. Dan banyak yang bilang bahwa sedekah itu kemudian digunakan untuk kepentingan pribadinya Yusuf Mansur. Ini lagi-lagi satu hal yang kemudian menjadi catatan bahwa pemerintah terkesan melakukan pembiaran gitu. Oke, kita balik lagi bahwa di tahun 2009 Yusuf Mansur kemudian di BMT Darussalam melakukan ceramah atau presentasi tentang batu bara. Lalu kemudian di tahun 2009 ini para investor kemudian berinvestasi. Lalu kemudian muncul video di tahun 2010 Yusuf Mansur bergabung dengan Warung Steak and Shake. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke Warung Steak and Shake, nah di Warung Steak and Shake saya tidak sendirian ya, ada Mas Jody, ada Mbak Anik, ada kawan-kawan yang lain, ada istri saya juga. Yang mana sampai hari ini belum ada klarifikasi, belum ada konfirmasi dari pihak Warung Steak and Shake maupun Yusuf Mansur. Sementara di sisi lain, ketika ditanya oleh Hotman Paris, Yusuf Mansur kebingungan menjawab dari mana dia peroleh sehingga dia kaya seperti hari ini. Jadi kekayaan Bapak itu akhirnya sumbernya dari apa? Jadi bisnisnya itu dari mana? Iya, bisnis asli. Kita ada bisnis food, ada beverage, ada hotel, ada travel. Sumbernya dari mana dulu duitnya? Ya sumber halal lah. Misalkan halangnya dari mana? Ya kayak Wirda, putri saya. Dia jualan kosmetik. Hah? Anak sekecil aja transaksinya udah lumayan. Nah, saya dari situ ada. Sekali lagi saya katakan bahwa di tahun 2009 Yusuf Mansur menggalang dana investasi, menggalang investasi batu bara. Yang itu memakan merugikan para investor ini sekitar total 50-an miliar, teman-teman. 50-an miliar di tahun 2009 itu bukan angka yang sedikit. Lalu di tahun 2010 Yusuf Mansur bergabung dengan Warung Steak and Shake. Bisa disimpulkan sendiri, teman-teman. Mari kita bacakan komentar dari para netizen. Dari Jatmiko Putra, teruskan boykot Warung Steak Yusuf Mansur. YM ini Yusuf Mansur ya. Jangan tunggu daku tutup kelamaan, langsung aja anak kita pindahin di pondok. Ini komentar dia mengenai Darul Quran, teman-teman. Karena kemarin juga kami menelusuri Darul Quran di Jogja yang kemudian ada 3 cabang daku yang tutup, teman-teman. Berantas terus kemungkaran Yusuf Mansur. Itu lokasinya berdampingan dengan kampung saya. Baru tahu ternyata itu milik UYM. Hampir tiap hari lewat Jalan Perumnas Depok Sleman. Ini yang saya maksud bahwa ketika kami melintasi jalan tersebut, ketika kami menelusuri daku, kami menemukan sebuah outlet Warung Steak and Shake yang itu lagi kondisi sepi, teman-teman. Warung Steak bakal tumbang satu persatu karena modal dari tangisan dan kesusahan orang banyak. Di Semarang dan di Ungaran sepi semua. Dulu sepertinya lumayan, nggak rame, nggak sepi juga. Mungkin sekarang banyak orang tahu, jadi sepi. Mungkin maksudnya tahu kalau YM Yusuf Mansur adalah salah satu bagian dari Warung Steak and Shake ya, teman-teman. Warung Steak and Shake Jatiwaringin Pondok Gede juga sepi. Pernah makan di sana, rasanya B aja, nggak seenak promosinya. Itu si Ucup dah nggak bisa dipercaya lagi. Sama nih kayak klan Balawi menjual ayat. Sangat disayangkan dengan belajar ilmu agama, ngaji dan lain-lain, tapi malah berbuat seperti itu. Betul. Buru terus Yusuf Mansur, sekalipun sembunyi di lubang semut. Ngaku punya rumah tahfiz ada ribuan, tapi bohong. Usuf. Bongkar aja punya encuk. Haram judulnya, makan di warung steak. Resto hasil menipu orang. Apapun usaha si Ucup nggak akan berkah. Wah, si Ucup diambang kehancuran nih. Saya juga baru tahu kalau Warung Steak kepunyaan Yusuf Mansur. Jadi Warung Steak and Shake itu bukan murni kepunyaan Yusuf Mansur. Jadi itu dimulai dari Jody Brotoseno, lalu kemudian Yusuf Mansur bergabung dengan Warung Steak and Shake, bekerja sama dengan Jody Brotoseno. Bentuk kerjasamanya saya belum tahu pasti karena memang belum ada konfirmasi dari pihak Warung Steak and Shake maupun Jody Brotoseno
ataupun dari Yusuf Mansur. Tapi yang jelas ada pernyataan Yusuf Mansur yang mengatakan secara terang-terangan bahwa dia bergabung di Warung Steak and Shake itu di tahun 2010, teman-teman. What? Warung Steak itu milik Yusuf Mansur? Lah, dia sempat ikutan sponsorin lembaga dakwah kami di Surabaya. Padahal lembaga kami sudah cukup dikenal di Surabaya, tapi kami pun tertipu. Kenapa tertipu? Karena dia tidak bilang aliran dana dari siapa, oleh manajemennya siapa. Ngeri. Kejahatan pencucian uang ala Yusuf Mansur. Banyak yang bilang begitu, bahwa Warung Steak and Shake itu bagian dari tempat pencucian uang Yusuf Mansur. Bahwa aliran sedekah, investasi-investasi yang mangkrak, yang duit-duitnya kemudian tidak jelas kemana, itu mengarah ke Warung Steak and Shake. Banyak yang bilang seperti itu, teman-teman. Semakin lama saya enak lihat muka si Ucup, rasanya pengen nyepar. Baik teman-teman, itulah komentar-komentar dari para netizen yang kemudian mendukung suara kami untuk kemudian terus melakukan upaya pemboikotan terhadap Warung Steak and Shake Yusuf Mansur. Karena apa teman-teman? Sampai hari ini kami belum mendapat klarifikasi dari Warung Steak and Shake. Padahal Pak Darso Arif sudah 3 bulan yang lalu kurang lebih mendatangi kantor Warung Steak and Shake meminta klarifikasi. Sebenarnya ada apa ini Yusuf Mansur dan Warung Steak and Shake? Bagaimana kerjasamanya? Seperti apa Yusuf Mansur terlibat di Warung Steak and Shake? Itu pertanyaan-pertanyaan Pak Darso yang disampaikan secara tertulis. Yang mana Pak Darso juga meminta kalau misalkan Warung Steak and Shake tidak bisa diwawancarai, mohon untuk dijawab secara tertulis juga. Tapi kenyataannya apa? Sampai hari ini Warung Steak and Shake belum memberikan jawaban apa-apa. Artinya apa? Artinya memang Yusuf Mansur ini bagian dari Warung Steak and Shake. Saya menganggapnya seperti itu. Dan selama Yusuf Mansur tidak punya itikat baik, sekali lagi saya katakan, selama Yusuf Mansur tidak punya itikat baik untuk kemudian muncul dan berbicara, paling tidak menemui para korban ini, maka selama itu juga suara hashtag boykot Warung Steak and Shake akan tetap kami gaungkan, teman-teman. Mungkin hari ini diremehkan, hashtag dari kami mungkin hari ini diremehkan. Tapi percayalah, ini sudah mulai masuk ke lini masa Twitter, teman-teman. Dan saya percaya bahwa netizen semakin kesini akan semakin bergerak untuk kemudian menuliskan hashtag boykot Warung Steak and Shake. Karena saya katakan bahwa ini adalah bagian dari perlawanan kami untuk kemudian mengkritisi Yusuf Mansur yang sampai hari ini diam seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Padahal di sana-sini korban bermunculan. Kenapa untuk sekelas Bu Ilis, untuk seorang Bu Ilis yang menuntut haknya 4 miliar itu sampai menunggu waktu bertahun-tahun. Padahal Yusuf Mansur punya dan mampu menyelesaikan itu gitu. Penghasilan atau omset dari Warung Steak and Shake itu tidak kecil, teman-teman, miliaran. Seharusnya Yusuf Mansur bisa menyelesaikan ini tanpa perlu kemudian korban yang ingin meminta haknya, uang mereka, teman-teman. Tapi masih harus bersusah payah, teman-teman. Jadi sekali lagi saya katakan perjuangan ini tidak sederhana. Jadi ketika ada yang bosan lalu berkomentar miring segala macam, kami biarkan itu. Kami anggap itu sebagai bahan pokok untuk mempererat dan memperkuat niat perjuangan kami, teman-teman. Karena perlahan makin kesini makin kelihatan hasilnya, teman-teman. Kemarin Pak Zainul Mustafa menang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, lalu kemudian hari ini Ibu Ilis menang di Pengadilan Negeri Bogor. Saya yakin ke depannya akan kemudian makin terlihat hasilnya ketika kemudian niat kami nahi mungkar lillahi ta'ala, teman-teman. Saya yakin itu. Kesalahan yang salah itu akan muncul dan tetap salah. Yang benar itu akan tetap muncul dan tetap benar, teman-teman. Serapat apapun Anda menyembunyikan bangkai kesalahan Anda, itu suatu saat akan tercium juga. Terlepas dari perjuangan kami hanya ingin kemudian membersamai para korban, berdiri bersama mereka memperjuangkan haknya, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi sekali lagi saya katakan, wahai Yusuf Mansur, jika Anda tidak punya itikat baik untuk kemudian menemui para korban, maka kami akan terus mengkritisi Anda. Maka sekali lagi saya katakan kepada Yusuf Mansur, wahai Yusuf Mansur, selama Anda tidak punya itikat baik untuk kemudian menemui para korban, mengembalikan hak-hak mereka gitu, maka selama ini pula suara boykot Warung Steak and Shake akan tetap kami gaungkan sebagai bentuk perlawanan dari kami. Syahid Al-Walid, see you on the next videos.